Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Rifadina dengan NIM G7012401. Saya dari kelas C. Saya adalah praktikum analisis farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan pada percobaan kelima, yaitu validasi metode analisis, uji linearitas, dan rentang pada spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, apa sih itu uji linearitas dan rentang? Nah, jadi uji linearitas adalah suatu kemampuan metode analisis menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis untuk memberikan hasil berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam sampel. Jadi, kalau konsentrasi suatu zat dalam sampel itu naik, maka sinyal yang terbaca atau observasi yang terbaca pada alat spektrofotometri UV-Vis itu juga akan naik, sehingga pada kurva kalibrasi itu akan menunjukkan bahwa garisnya itu lurus atau garisnya itu linear. Nah, kemudian apa sih itu rentang? Nah, jadi rentang itu adalah batas konsentrasi terendah sampai ke konsentrasi tinggi, di mana metode ini itu dapat membuktikan bahwa sebuah uji tersebut masih memiliki linearitas, presisi, dan akurasi yang baik. Kemudian yang kedua, apa kaitannya hukum Lambert-Beer dengan percobaan ini? Nah, jadi kaitannya itu pada hukum Lambert-Beer pada percobaan ini itu sebagai nyawa. Karena kenapa? Karena hukum Lambert-Beer ini dia itu menyatakan bahwa absorbansi itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang ada di dalam sampel. Nah, jadi kalau konsentrasi paracetamol itu tinggi, maka absorbansi yang terbaca juga akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan hukum Lambert-Beer tadi itu. Kemudian yang ketiga, faktor defisiensi apa saja yang mempengaruhi hasil uji linearitas dan rentang konsentrasi. Jadi yang pertama itu adalah faktor kimia. Nah, faktor kimia ini itu jika konsentrasi suatu sampel itu terlalu pekat, maka molekul-molekul yang ada di dalamnya itu akan saling berhimpitan, sehingga dia akan susah menyerap cahaya. Kemudian yang kedua adalah faktor alat atau faktor instrumen. Nah, di sini terjadi pada lampu yang ada di spektrofotometer. Nah, lampunya tersebut nantinya akan tidak stabil lagi, atau adanya cahaya liar atau stray light yang terbaca oleh detektor. Kemudian yang ketiga adalah faktor pelarut. Nah, jika pelarut ini terjadi perubahan pH atau suhu, maka akan merubah struktur dari suatu kimia atau zat yang kita ukur. Kemudian yang keempat, nilai regresi berapa yang menunjukkan bahwa uji linearitas itu sudah terpenuhi, dan apa kriteria umum nilai regresi pada metode kuantitatif. Nah, jadi kalau untuk menunjukkan apakah dia sudah linearitas itu bisa kita lihat ketika nilai regresinya itu mendekati dengan 1, atau dia menunjukkan nilai regresi 0,99 sekian. Itu artinya data kita itu sudah hampir membentuk garis lurus yang sempurna. Kemudian kriteria umum pada metode kuantitatif yang akurat itu ketika nilai regresi yang kita dapatkan itu lebih dari atau sama dengan 0,997, atau lebih dari atau sama dengan 0,99 sekian. Kemudian yang kelima, aplikasi dalam bidang farmasi. Nah, jadi aplikasi dalam bidang farmasi pada uji linearitas dan rentang ini itu yang pertama itu dalam hal penjaminan mutu dan kualitas, atau yang biasa kita kenal dengan QC. Nah, jadi di dalam industri farmasi, setiap batch obat yang diproduksi itu harus diperiksa dulu apakah kadarnya itu sudah memenuhi syarat apakah tidak. Untuk memenuhi persyaratan diedarkannya suatu obat. Nah, kemudian uji linearitas ini juga itu memastikan bahwa metode itu mampu mendeteksi jumlah kadar atau zat aktif yang ada di dalam obat tersebut.
dengan akurat. Jadi contohnya seperti ini. Jika suatu pabrik itu mau memproduksi tablet paracetamol dengan kekuatan 500 mg, nah metode analisis yang kita gunakan itu harus linear, atau uji linearitasnya itu harus linear, yaitu pada konsentrasi, yaitu harus menunjukkan pada konsentrasi 500 mg. Nah, jika tidak linear, maka hasilnya itu nanti bisa saja menunjukkan apakah dia menunjukkan hasil konsentrasi 450 mg, padahal aslinya yang kita asumsikan bahwa paracetamol itu memiliki kekuatan sekian 500 mg. Nah, kemudian yang kedua itu dalam hal studi stabilitas obat. Nah, jadi kan sebuah obat, masing-masing obat itu memiliki masa kadaluarsanya. Nah, selama penyimpanan, bahan aktif obat itu bisa terurai atau terdegradasi. Nah, jadi biasanya peneliti itu menggunakan uji linearitas ini untuk menentukan seberapa banyak penurunan kadar zat aktif yang terurai selama masa penyimpanan. Kemudian dalam aplikasi dalam bidang farmasi juga itu dalam hal pengembangan sediaan farmasi. Nah, jadi biasanya seorang peneliti atau apoteker itu ketika memformulasikan sebuah sediaan obat itu mereka perlu tahu seberapa banyak zat aktif di dalam sediaan tersebut. Nah, maka untuk mengetahui hal tersebut mereka harus menggunakan uji linearitas ini untuk mengukur seberapa banyak kadar zat aktif yang ada di dalam sebuah sediaan tersebut, apakah itu sediaan gel, salep, tablet, sirup. Nah, itu mereka harus mengetahui terlebih dahulu berapa zat aktif yang ada di dalam sediaan tersebut.